kita mulai aja malam ini dengan nanti mau di tengah jalan mau tanya di akhir sesi nggak apa-apa, mau diskusi nggak apa-apa, terserah apapun tentang kehamilan dan COVID khususnya atau masalah kehamilan yang lain silahkan, tidak ada masalah. Jadi malam ini kita akan bicara tentang kehamilan dan COVID-19. What and how, apa dan bagaimana. Ya. Prinsip untuk orang hamil itu terjadi yang namanya perubahan imunologi. Balance of maternal immune response in pregnancy itu penting. Ini nanti yang membedakan apakah suatu kehamilan akan berakhir baik, termasuk perjalanannya sampai 9 bulan, atau akan menghasilkan luaran yang jelek. Termasuk salah satunya, atau beberapa luaran jelek itu kayak keguguran berulang, lahir prematur, gagal tumbuh atau stunting intrauterin atau IUGR, preeklamsi, sampai terjadinya komplikasi-komplikasi yang berat. Fase ini terjadi awal sekali, teman-teman sekalian. 18-24 hari pasca terjadinya fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Segitu singkatnya waktu yang diberikan dengan dampak yang luar biasa besar. Artinya di waktu hari ke-18 sampai hari ke-24 itu penentuan sekali apakah nanti kehamilan akan berjalan dengan baik atau tidak. Keseimbangan sangat penting untuk menghasilkan luaran kehamilan yang baik. Apabila shiftnya ke arah kiri, kita analogikan kiri itu yang jelek, akan menghasilkan luaran yang jelek juga. Kalau shifting imunologinya ke arah kanan, artinya keseimbangannya berhasil terjadi antara yang pro dan anti-inflamasi, maka akan menghasilkan luaran yang baik. Nah, imun respon ini sama kayak kalau misalnya tubuh kita terserang patogen apapun, jelas sama karena sebagian dari embrio itu atau blastokis itu adalah bagian dari orang lain. Separuhnya adalah sperma, separuhnya adalah punya orang lain. Meskipun pada pernikahan-pernikahan yang masih ada jalur darah, itu termasuk orang lain juga. Jadi HLA-nya itu berbeda, maka basic dari imunnya juga berbeda atau antigennya juga berbeda. Nah ini responnya bisa menimbulkan adanya pengeluaran sitokin yang bermacam-macam dan nantinya diharapkan tubuh perempuan itu mampu menghandle perubahan-perubahan ini. Nantinya kalau memang ternyata mampu dihandle atau mampu diseimbangkan, maka harapannya akan menghasilkan luaran yang baik. Nanti akan dilihat ini bahwa T-helper 1, interferon gamma, ini ada beberapa yang interleukin 6, terus T-helper 2, interleukin 10, interleukin 4, ini kan peran serta di infeksi COVID cukup signifikan ya. Jadi ini penting, imunologi shifting dalam kehamilan. Terus yang penting lagi adalah bahwa orang hamil atau perempuan hamil itu akan mengalami yang namanya perubahan fisiologi. Jadi habis ini sudah adaptasi, lalu karena invasi trofoblast yang over, yang berlebihan, dan itu tujuannya sebenarnya baik, hampir ke seluruh bagian tubuh atau partikelnya masuk ke tubuh perempuan hamil, maka ada yang namanya perubahan fisiologi. Fisiologinya tuh macam-macam, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari luar sampai dalam. Artinya melibatkan semua organ dan sistem organ. Termasuk diantaranya satu immunity, adrenal axis, kardiovaskular, ini jelas. Koagulasi, nanti kaitannya dengan pemberian antitrombolitik atau LMWH pada kasus-kasus COVID pada kehamilan. Otomatis perubahan karena adanya plasenta, perubahan untuk mempersiapkan menyusui, perubahan pernafasan jelas karena diafragma akan terdorong ke atas untuk mempersiapkan ruang abdomen itu cukup untuk pembesaran rahim, perubahan pada bayinya sendiri. Nah, kalau dalam hal ini perubahan pada bayi adalah menyangkut transmisi
MTCT ya, Mother to Child Transmission. Clinical highlight-nya, jadi sebenarnya derajat keparahan coronavirus selama kehamilan itu dikatakan sedikit lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Kalau data-data yang ada termasuk meta-analisis di artikel yang saya ambil ini, mereka mengatakan hampir sama atau sedikit lebih tinggi. Beda sama infeksi H1N1, H5N1, terus MERS atau SARS-CoV-1 itu memang datanya mengatakan untuk populasi hamil severitasnya lebih jelek. Nah, faktor risiko terhadap keparahan COVID-19 itu sama antara yang perempuan hamil dan yang tidak hamil, general population. Jadi vertical transmission itu jelas, nyata, tapi mekanismenya yang nggak jelas. Nanti ada beberapa bukti, termasuk saya sendiri melakukan sampling pada beberapa kasus atau pasien yang hamil dengan terkonfirmasi COVID, hasilnya luar biasa abstrak atau acak sama sekali. Kortikosteroid kita tahu, teman-teman tahu sendiri, kortikosteroid ini juga berperan penting pada saat hamil. Steroid itu bahan baku hormon, selain itu steroid itu ternyata mempunyai sifat mengakselerasi pematangan organ-organ, termasuk yang paling penting pada kehamilan adalah mengakselerasi kematangan paru janin. Diharapkan alveolinya nanti bisa berkembang dengan sempurna. Ini juga ternyata pada kasus-kasus COVID-19, terutama yang berat atau mau masuk kritikal dipakai. Nanti penggunaannya akan dibahas juga. Nah ini, clinician should have a low threshold untuk trombofilaksis. Kenapa seperti itu? Karena pada orang hamil, seperti saya bilang tadi, ada perubahan di faktor hematologi atau faktor darahnya. D-dimer pada orang hamil itu pasti naik. LED pada orang hamil itu pasti memanjang. Bahkan orang hamil itu kalau mau disamakan tingkat inflamasinya atau level inflamasinya tuh bisa disamakan sama kayak orang yang sudah inflamasi kronis. Kasus-kasus tertentu, preeklamsia, IUGR, recurrent pregnancy loss, bahkan menyamai level dari perubahan inflamasi atau sitokain dari penyakit kronis seperti SLE dan kawan-kawan. Jadi nanti ada adjustment ya. Otomatis di situ mudah terjadi trombosis di mikro dan makrovaskuler. Jadi level untuk D-dimernya orang hamil normal aja tanpa terinfeksi COVID itu udah cukup tinggi levelnya di trimester 1, 2, dan 3. Meskipun demikian, nanti ada rekomendasi yang menyatakan bahwa sebaiknya diberikan lebih awal, begitu sudah terkonfirmasi disarankan langsung untuk diberikan. Ibu dengan infeksi COVID-19 harus disemangati atau dipaparkan pengetahuan untuk melakukan pemberian ASI. Gimana pun ini jauh lebih bermanfaat, termasuk bondingnya antara ibu dan anak dibandingkan dengan resikonya. Kalau resiko bisa diatasi dengan prokes ya, istilahnya pakai masker, kayak macam-macam. Asimptomatik COVID pada kehamilan itu sering sekali. Kalau data bilang 86% sampai 90% itu asimptomatik. Dan sebaran dari gejala klinisnya itu cukup variatif ya. Ada yang flu biasa, ada yang nggak ada apa-apa sama sekali, ada yang cuma batuk, ada yang gampang capek dan sebagainya. Jadi seorang klinisi harus benar-benar memahami apa perubahannya pada perempuan hamil dan apakah dampaknya perempuan hamil itu apabila terkena infeksi COVID-19. Ini penting, imunologi shifting, jadi sitokain shifting. Kalau orang normal aja atau general population, kalau misalnya kita terpapar patogen, patogen apapun, dari luar itu umumnya yang dominan adalah TL1 inflamasi. Dan dikhawatirkan pada orang hamil itu kenapa kok lebih dikhawatirkan, lebih rentan, karena ternyata pada trimester 1 memang inflamasi dari TL1 atau cytokines produce dari TL1 ini lebih tinggi.
itu kata beberapa pakar lebih memudahkan infeksi patogen termasuk COVID-19 ini masuk. Tujuannya sebenarnya baik ini. Tujuannya untuk mempersiapkan tubuh perempuan supaya mampu menerima antigen atau bagian dari sperma atau laki-laki. Di trimester 2 dia lebih dominan ke T helper 2 dan nanti trimester 3 menjelang persalinan fasenya kembali ke T helper 1. Ini rekomendasinya. Apakah kehamilan termasuk kelompok rentan? Jadi ini disadur dari beberapa sumber ya. Kehamilan dan persalinan tidak meningkatkan risiko tertular infeksi virus corona. Jadi dikatakan sama, mau yang hamil, mau yang enggak, ya sama aja, masih sama kayak awal-awal dulu. Jadi kekhawatiran terhadap teori-teori sebelumnya itu sebenarnya enggak. Kalau saya sih mempunyai hipotesis atau postulat bahwa justru dengan meningkatnya T helper 1 itu respon tubuhnya adalah bagus pada orang hamil. Tapi memang pada populasi tertentu, orang-orang hamil dengan komplikasi tertentu, orang diabetes yang hamil, orang hipertensi yang hamil, orang dengan penyakit tiroid yang hamil, orang dengan SLE yang hamil, dan semuanya itu memang mempunyai resiko tersendiri. Jumlah kematian di rumah sakit rujukan saya itu rata-rata didominasi oleh hipertensi yang pertama, yang kedua diabetes. Pada kasus COVID dengan COVID-19 dengan hamil ya. Jadi yang meninggal rata-rata sudah nggak bisa recover itu didominasi yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, dan semua pasiennya rata-rata obes. Jadi pasti menggunakan ventilator dan nggak bisa recovery lagi, dan luaran bayinya juga banyak yang jelek. Perjalanan klinis dari infeksi COVID pada kehamilan lebih mudah memburuk dibandingkan dengan individu tidak hamil pada jenis kelamin dan usia yang sama. Ini dikaitkan dengan perubahan fisiologis tadi, diafragmanya naik, dikatakan compliance parunya jadi lebih jelek, dan sebagainya. Tapi kenaikannya itu nggak signifikan sekali ya, jadi cuman sekian persen atau nggak sampai setengah kali lipat, nggak apalagi 1 kali lipat. 90% perempuan hamil yang terinfeksi sembuh tanpa menjalani persalinan. Maksudnya, COVID-19 ini bukan indikasi terminasi, maksudnya itu. Jadi selama ini yang ada di masyarakat awam mungkin ya, pokoknya kalau kena COVID hamilnya harus dikeluarkan, mungkin ya, mungkin ada pendapat seperti itu. Makanya ada postulat yang mengatakan nggak perlu kok melakukan terminasi segera, yang penting stabilisasi ibunya dulu. Di rumah sakit rujukan saya juga beberapa kasus berhasil dipertahankan sampai saat era mungkin, meskipun terinfeksinya di trimester 1 atau trimester 2. Jadi apakah meningkatkan komplikasi selama kehamilan? Ya, jelas. Wanita yang terinfeksi, terutama yang mengidap pneumonia pada saat hamil, mengalami peningkatan frekuensi kelahiran prematur. Dan kemungkinan kelahiran sesar itu meningkat tergantung dari derajat keparahan penyakitnya. Cuman perlu digarisbawahi ya. Ada pendapat yang mengatakan, nanti di belakang ada juga, apakah benar kelahiran sesar itu suatu keharusan? Jawabannya sih tidak. Tetap disesuaikan dengan indikasi obstetri. Nah, sebagian besar kelahiran prematur bersifat iatrogenik. Lah ini, Dek. Ini kaitannya sama yang sebelumnya tadi, induksi atau SC terjadwal. Maksudnya gini, kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa memang betul metabolisme pada perempuan hamil itu meningkat hampir 2 kali lipat, apalagi kalau kehamilannya multiple gemeli, triplet, dan sebagainya, atau kehamilan dengan penyakit lain. Tapi itu tetap bukan dasar untuk melakukan terminasi kehamilan. Artinya kita kalau ada sesuatu konseling ke orang lain atau ke pasien atau ke saudara, kita harus bilang bahwa, harus berani bilang bahwa dikeluarkannya bayi belum tentu indikator untuk perbaikan kondisi ibu. Ya, jadi harus bilang seperti itu. Ini dikeluarkan, tapi belum tentu kondisi ibunya akan membaik. Belum tentu kondisi perjalanan penyakitnya akan tiba-tiba membaik. Rata-rata yang ada di rumah sakit rujukan saya, pasca terminasi, dia sempat membaik kondisinya, terus langsung drop lagi. Rata-rata seperti itu. Dan setelah drop ini tidak bisa balik lagi. Meninggal semua. Nah, apakah virus SARS-CoV-2 ini melewati sawar plasenta? Nggak ada bukti ya. Nggak ada bukti bahwa virus SARS-CoV-2 melintasi plasenta dan menginfeksi janin.
meskipun banyak temuan. Misalnya jaringan atau selaput plasenta positif SARS-CoV-2 dan beberapa kasus kemungkinan infeksi dalam rahim pernah dilaporkan, tapi ini tetap bukan menjadi sesuatu yang definitif. Masih tetap SCARS itu masih nggak jelas. Beberapa kasus neonatal terkonfirmasi diduga merupakan hasil tes positif palsu atau karena infeksi segera setelah lahir. Ya, ini alasannya masuk akal ya. Jadi di ruang khusus, isolasi khusus melahirkan bayi dari ibu hamil yang terinfeksi otomatis gampang terpapar infeksi dari SARS-CoV-2. Apalagi kita tahu bahwa salah satu luaran, salah satu jalan terinfeksinya adalah melalui anal atau anus. Dan kita tahu yang lahir normal ataupun seksio, ya terutama yang normal ya, begitu kepala keluar itu hidung atau wajah langsung menghadap ke anus. Jadi wajar kalau ada dugaan infeksinya ini terjadi segera setelah lahir. Laporan infeksi COVID-19 pada neonatus secara umum menggambarkan penyakit yang ringan. Jadi pada neonatus dikatakan sih kondisi penyakitnya atau derajat kesakitannya adalah ringan. Di rumah sakit rujukan sendiri, di RSAL, saya melakukan berbagai macam percobaan. Plasenta, tali pusat, cairan ketuban. Yang cairan ketuban ini negatif, tidak ditemukan virus sama sekali. Terus yang di plasenta ada 2 yang positif dari 10 sampel. Terus yang di tali pusat itu juga negatif. Nah, yang menarik memang antibodi atau tes serologi imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu dari 30 sampling yang sudah ada sekarang itu ada sekitar 21 atau 22 yang IgG dan IgM-nya positif. Jadi antibodinya bayinya itu sudah ada semua. Darahnya saya ambil di tali pusatnya. Jadi begitu bayi lahir, setelah diklaim, darahnya saya ambil di tali pusat. Jadi belum sampai ke bayinya. Nah, ternyata darah di tali pusat itu semuanya mengandung antibodi IgG sama IgM-nya. Nah, ini juga salah satu yang meningkatkan teori bahwa kalau IgG nggak masalah, IgG memang ditransfer lewat plasenta karena molekulnya sesuai. Tapi kalau IgM itu molekulnya besar banget, dia nggak mungkin ditransfer dari ibu ke bayi. Makanya ada beberapa peneliti yang mengatakan ini pasti virusnya yang masuk atau virusnya ada di plasenta. Pada saat itu plasentanya rusak sehingga virusnya bisa sampai ke bayi, terus bayinya di area sirkulasi uteroplasenta itu terjadi pembentukan antibodi termasuk IgG dan IgM. Tapi kebenarannya masih belum bisa dipastikan sampai sekarang. Tapi yang jelas kalau menurut saya ini menguntungkan ya. Berarti bayi-bayi yang terpapar intrauterin itu enak, sudah punya antibodi. Jadi beberapa malah sudah dapat vaksin alami kalau menurut saya lah ya. Memang harus dibuktikan kemudian, tapi kenyataannya dari sampling yang saya ambil hasilnya demikian. Nah, ini yang terjadi perubahan signifikan. Sekarang USG beberapa orang sudah nggak bisa terlalu sering, sudah nggak bisa terlalu dekat. Tapi American College sama Society Maternal Fetal Medicine itu tetap menyarankan kunjungan yang terencana, terutama untuk kasus-kasus kehamilan berisiko tinggi seperti kehamilan multiple, hipertensi, diabetes, bahkan kalau diperlukan dilakukan telemedicine. Tapi repotnya telemedicine untuk kasus obstetri, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik dan USG. Kalau misalnya telemedicine gimana caranya melakukan? Nggak bisa. Kita harus mengukur penambahan berat badan, kita harus mengukur penambahan tinggi fundus uteri, kita harus memperkirakan kalau di puskesmas atau posyandu mengukur lingkar lengan atas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau yang untuk ini aneuploidi, diabetes, screening infeksi, di negara kita masih belum populer, bahkan di Jakarta pun mungkin masih belum populer, di Surabaya apalagi. Kalau di luar negeri, screeningnya kan mestinya ini di trimester 1, ini di trimester 2, ini bisa di trimester 1 dan trimester 2, bisa bareng. Nah, screening infeksi ini biasanya juga di trimester 1. Nah, ini dijadikan satu sekalian. Saya nggak tahu polanya seperti apa, tapi kalau di
Indonesia biasanya dijadikan satu sekalian. Cuman diabetes sama screening infeksi. Kalau yang aneuploidi kita memang tidak populer melakukan, hanya tempat-tempat tertentu aja yang melakukan. Membatasi kunjungan, membatasi waktu pemeriksaan USG kebidanan dan frekuensi penggunaan non-stress test dan profil biofisik. Nah, non-stress test dan profil biofisik ini memang memerlukan waktu yang lama, jadi dibatasi. Kekhawatirannya adalah luaran yang jelek. Artinya kalau tidak dimonitor dengan baik, nanti ditakutkan hasil luaran kehamilannya jadi jelek. Enggak juga kok. Enggak juga. Jadi memang angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau neonatal selama pandemi itu meningkat. Paling enggak di tempat saya dan di beberapa rumah sakit rujukan rekanan kami di Surabaya itu memang meningkat. Iya, ya jelas lah kalau ini meningkat. Jadi neglected cases itu relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Bahkan pernah satu hari di Rumah Sakit Ramelan itu pasien IUFD di kamar bersalin itu ada 4-5 pasien meninggal bayinya di dalam rahim itu 4-5. Jadi rata-rata mereka terlambat atau tidak berani kontrol karena alasan pandemi. Nah, itu kekhawatirannya ya. Tapi untuk kasus-kasus khusus sebaiknya tetap dilakukan screening yang berencana dan terjadwal. Penggunaan steroid sendiri sebenarnya diproduksi plasenta, nanti akhirnya akan diproduksi oleh janin juga, liver sama adrenal. Tapi liver sama adrenal ini memproduksinya telat, kira-kira beberapa minggu sebelum melahirkan itu baru levelnya meningkat. Jadi kalau dilakukan penelitian, level steroid dalam hari ini kortisol, maternal kortisol sama fetal kortisol itu jauh tinggi yang maternal kortisol. Nah, di situ dikatakan bahwa maternal ini yang menyumbang kortisol untuk bayi. Tapi pada akhir kehamilan mendekati persalinan itu kalau diukur level kortisol ibu sama bayi itu ternyata hampir sama untuk produksinya ya. Nah, ini kalau textbook mengatakan akselerasi dari akhir-akhir minggu kehamilan untuk mempercepat pematangan organ-organ bayi terutama paru-paru. Jadi rekomendasinya wanita hamil yang memenuhi kriteria penggunaan glukokortikoid untuk pengobatan COVID-19 ibu dapat menerima dexamethasone dosis standar. Kalau untuk bayinya sendiri, untuk pematangan paru janin, kita memberikan dosis 6 mg per 12 jam, ini selama 2 hari. Jadi 4 kali pemberian, hari pertama 2 kali, hari kedua 2 kali. Rekomendasi lagi, dexamethasone ini untuk pengobatan COVID-nya, itu boleh diberikan sampai kira-kira 10 hari atau sampai discharge, keluar dari rumah sakit. Mana yang lebih pendek, mana yang lebih dulu tercapai. Vaksin, nah ini banyak pertanyaan. Nggak ada satupun clinical trial atau percobaan yang melibatkan perempuan hamil untuk vaksin COVID-19. Bahkan vaksin yang lainnya juga mungkin kayaknya nggak ada. Jadi datanya juga nggak ada. Data tentang keamanan dan kemanjuran populasi ini juga sangat terbatas. Jadi vaksinasi diatur waktunya sehingga pasien yang menerima vaksin COVID dalam waktu 14 hari setelah vaksin tidak diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya. Misalnya vaksin influenza dan TDEP. Ini di luar negeri populer ya kalau vaksin influenza ya, tapi kalau di kita enggak. Kalau di obstetri ada pertanyaan lain itu, dok kalau misalnya saya vaksin HPV, boleh nggak misalnya vaksin COVID-19? Itu umum sekali waktu awal-awal terjadinya vaksin baru masuk. Rekomendasinya dari POGI sendiri, dari POGI pusat, mengatakan sebaiknya dijaraki sekitar 3-4 minggu. Kalau mau optimal 4 minggu. Jadi selesai vaksin yang satu, baru vaksin yang lainnya. Gitu. Vaksinasi tidak dianggap mempengaruhi kesuburan dan tidak perlu menunda kehamilan setelah vaksinasi. Kalau rekomendasinya POGI kemarin, itu kalau merencanakan kehamilan sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau ini literatur dari luar negeri malah mengatakan tidak usah. Jadi habis vaksinasi hamil nggak apa-apa. Nah ternyata terbukti banyak pasien-pasien yang baru datang, dok saya udah
kemungkinan saya waktu hamil itu kayaknya barusan vaksin yang kedua, dok. Saya kayaknya kok ya dok ya, baru vaksin pertama terus hamil, kira-kira gimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Kalau dari rekomendasi yang dimunculkan ACOG, SOGC, MFMF, SMFM, terus RCOG itu mengatakan perempuan yang berisiko tinggi boleh ditawarkan untuk diberikan dan sebaiknya tidak menunda. Cuman dia punya hak untuk menolak karena memang sekali lagi datanya nggak ada sama sekali. Ini sama nanti untuk perempuan menyusui atau breastfeeding. Nah ini C-section atau vaginal. Jadi infeksi COVID-19 itu bukan indikasi untuk mengubah cara melahirkan. Bahkan jika penularan vertikal pun dikonfirmasi saat in partu, persalinan sesar itu bukan suatu indikasi. Ya, jadi tidak harus semuanya dilakukan sesar karena akan meningkatkan risiko ibu dan kemungkinan tidak berpengaruh terhadap luaran bayi. Maksudnya gini, banyak di Indonesia terutama yang saya alami sendiri bahwa pokok COVID, hamil, terminasi, seksiu. Misalnya kita bicara bayi aterm ya, atau di atas atau nearly term atau aterm, itu pokoknya hamil, COVID, terminasi, seksiu. Itu intinya. Nah, terus beberapa orang yang penasaran apakah iya dok harus seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa info atau jawaban yang cukup mencengangkan mengatakan bahwa itu untuk menghindari paparan atau kontaminasi antara penolong dengan pasien satu. Yang kedua untuk pasiennya sendiri. Kita tahu pasien-pasien itu dikerjakan di ruangan, terlepas memang dia positif ya, tapi dikerjakan di ruang isolasi khusus yang mungkin ruang operasinya belum banyak yang bertekanan negatif. Yang tata ruang atau letak OK dan kamar bersalinnya mungkin belum dipersiapkan untuk menerima pasien-pasien dengan infeksi aerosol seperti ini atau paparan droplet melalui aerosol seperti ini. Jadi umum sekali, mungkin teman-teman pernah dengar pokoknya kalau COVID hamil itu pasti diseksio, tapi sekali lagi rekomendasinya nggak seperti itu. Jadi nggak harus sesio seksaria, boleh melahirkan secara vaginal. Cuman di vaginal ini pun sebaiknya menggunakan metode tekanan negatif dan mungkin sering lihat ya, pakai kurungan-kurungan gitu. Jadi ibunya dikasih shield yang besar ruangannya dan kita menolong. Ya kalau menurut saya selama protokol kita baik, kita benar-benar menjaga kalau perlu pakai hazmat serapat itu. Kalau di tempat saya dulu tuh bisa sampai 3 lapis hazmatnya. Itu saya kira cukup aman kok. Ya. Nah, menunda terminasi, apakah menunda terminasi diperbolehkan? Jadi pada yang asimptomatik, induksi persalinan dapat disesuaikan dengan indikasi 39 minggu atau kelahiran sesar dapat disesuaikan dengan sesuai indikasi. Saya merawat 3 pasien yang terinfeksi di trimester 2 sudah pakai HNFC, sudah pakai high flow nasal kanul, itu nafasnya sudah seperti itu. Saya sendiri waktu itu pesimis ya, waktu nilai atau ngelihat di ICU tuh kok kayak gini ya, yang saya lakukan amniocentesis dan sebagainya, ternyata survive semua loh, melahirkan bayi sehat-sehat semua. 3-tiganya sudah waktu itu pulang dirawat cukup lama, memang hampir 2-3 minggu, terus akhirnya diperbolehkan pulang dan sudah melahirkan semua, nggak ada masalah, baik-baik aja. Jadi intinya kalau misalnya kondisinya tidak memburuk sama sekali atau relatif stabil perjalanan penyakitnya, meskipun dia kategori sedang atau menuju ke berat, meskipun asal stabil, kita boleh menunda persalinan. Pada beberapa kasus yang memang ternyata didapatkan oksigen pada ibu atau arterial itu menurun drastis, itu dikhawatirkan memang dampaknya akan ke janin. Nah, selain masalah metabolisme itu tadi, itu dikhawatirkan perfusi ke janinnya juga menurun. Teori mengatakan bahwa ketika perfusi jaringan atau perfusi oksigen di ibu itu menurun drastis, saturasinya ada di bawah 85, itu kondisi di bayinya sudah luar biasa jelek.
Di bawah 80 apalagi mendekati 70 itu bisa dikatakan ini bayi ini sebentar lagi bakal mengalami kematian. Nah, itu pertimbangannya. Tapi sekali lagi penundaan terminasi diperbolehkan selama fase penyakitnya atau status penyakitnya stabil atau terkontrol. Pembiusan itu yang populer adalah anestesi neuraksial untuk manajemen nyeri pasca persalinan karena memberi analgesi yang baik dengan mengurangi stres pada jantung dan paru dari nyeri dan rasa cemas. Tapi Society of Obstetric Anesthesia dan Perinatologi menyarankan untuk tidak menggunakan NU karena sifatnya yang aerosol itu tadi. Tapi pilihan pertamanya tetap ini, kecuali memang untuk kasus-kasus berat ya. Kasus-kasus yang sudah dia pakai NFC atau sudah terintubasi ya udah sekalian. Tapi kalau masih yang kasus standar-standar aja atau yang tanpa gejala atau gejala ringan, biasanya kita tetap menggunakan spinal atau neuraksial anestesi. Pendamping persalinan ini tergantung kebijakan masing-masing tempat dengan screening ketat. Pendamping yang memiliki gejala atau terpapar kasus yang terkonfirmasi dalam 14 hari atau tes positif dalam 14 hari tidak diizinkan menemani persalinan dan kelahiran. Jadi disarankan orang lain. Ini di Indonesia populer ini, Dek. Pergantian pendamping. Jadi kadang-kadang ibunya masuk, kadang-kadang mertuanya masuk, kadang-kadang suaminya masuk, atau siapa lagi, kadang-kadang tiga-tiganya masuk. Dulu di zaman sebelum pandemi kayak gitu. Tapi kalau di RSAL kemarin, di ruang isolasi khusus, nggak boleh sama sekali ditemani. Meskipun yang laki sudah swab, nggak boleh sama sekali ditemani. Jadi murni ibunya aja sama tenaga medis, tenaga kesehatan. Nanti kalau memang diperlukan, baru dipanggil suami atau orang tuanya. Jadi yang populer sekarang bapaknya atau keluarganya bisa mengikuti dengan cara video call. Bahkan yang ekstrim itu beberapa tempat ANC itu tidak boleh ditemani. Jadi yang datang itu ibunya tok atau perempuan hamilnya aja, suami atau pendampingnya tidak boleh ikut masuk. Padahal dari ilmu obstetri sosial, pendampingan ini penting sekali untuk masalah psikis ibu hamil. Nah, zamannya sudah berubah, udah nggak kayak zaman dulu lagi, di mana orang melahirkan itu sendiri dan nggak ada support. Yang sekarang malah justru disarankan untuk ditemani, terutama suaminya. Kalau memang nggak ada suaminya, baru orang tuanya. Nah, evaluasi baru lahir, kalau ibunya terkonfirmasi COVID-19, bayinya curiga COVID-19, dinyatakan curiga, dinyatakan suspek COVID-19 dan harus dilakukan pemeriksaan, diisolasi dari bayi sehat lainnya dan dirawat sesuai dengan pencegahan infeksi di tempat tersebut. Jadi kalau di RSAL sendiri banyak dari ibu positif, ternyata bayinya itu malah negatif. Jadi memang betul teori mengatakan nggak selalu bayinya itu nggak selalu terpapar dan malah luarannya itu baik-baik. Makanya kita tuh kesulitan memindah bayi dari nicu isolasi yang memang dipersiapkan untuk pasien-pasien atau bayi-bayi dari ibu COVID yang ternyata terkonfirmasi, tapi mau dipindah ke nicu non isolasi yang di sana juga keberatan. Gimana ini asalnya dari nicu yang isolasi. Nah, ini juga kesulitan waktu masa-masa pandemi itu. Waktu tinggi-tingginya. Sekarang sih lagi adem ayem ini. Mudah-mudahan sih tidak naik lagi. Nah, rawat gabung gimana? Kalau teorinya diperbolehkan. Karena resikonya terinfeksi SARS-CoV dari ibunya itu rendah, itu seperti pernyataan saya tadi. Data menunjukkan tidak ada perbedaan dalam risiko infeksi SARS-CoV itu neonatal, apakah neonatal dirawat di ruang terpisah atau tetap di kamar ibu. Yang penting adalah protokol kesehatan. Intinya, kalau memang ruangnya itu isolasi semua, ruang ibu dan anaknya itu isolasi semua, ya sudah dijadikan satu aja sebenarnya. Tapi protokol kesehatan jangan lupa ditetapkan untuk ibunya. Nah, ini yang masalah di sini adalah ruangannya, deh. Ruangan
kita sekali lagi tidak dipersiapkan untuk kasus seperti ini. Jadi nggak ada yang siap memang rumah sakit di Indonesia menurut saya. Nggak ada yang bertekanan negatif, terus sirkulasinya dari orang masuk keluar itu satu pintu, dua arah, bukan satu pintu. Ya, satu pintu atau dua arah, jadi pintu masuk sama keluar sama, harusnya kan nggak boleh. Nah, itu kesulitannya itu ada di situ, yang meningkatkan resiko atau paparan. Menyusui harus dilakukan karena manfaatnya bagi ibu dan bayi. Kalau nggak salah, IDAI juga teman-teman pediatri, teman-teman neonato kasih aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dulu mereka juga nggak boleh. Jadi awal-awal pandemi itu waktu saya ngobrol, jangan nanti beresiko gini, tapi nggak selang beberapa lama kok. Kira-kira 1-2 bulan ngobrol lagi itu sudah, oh nggak apa-apa silahkan. Terus dilakukan. Nah, sampel di ASI sendiri sedikit, tidak banyak ya. Jadi rekomendasi dari IDAI sendiri diperbolehkan untuk menyusui, asal ibunya pakai face shield ya. Nah, ini sampel ASI dari 43 ibu negatif untuk SARS-CoV itu dengan RT-PCR, dan sampel dari 3 ibu dinyatakan positif, tapi pengujian yang lebih spesifik tidak dikerjakan. Memang didapatkan sampel ASI yang kebanyakan adalah negatif, yang positif cuma 3, tapi tidak dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik dari RT-PCR. NSAID, kita tahu penggunaan NSAID cukup tinggi pada kehamilan, terutama untuk pemberian anti nyeri. Kita umumnya menggunakan NSAID, acetaminophen, paracetamol, yang kayak gitu-gitu, asam mefenamat, meloxicam, dan sebagainya. Nah, terutama asam mefenamat sama paracetamol. Terus untuk aspirin dosis rendah, ditujukan untuk pencegahan preeklamsia, aman sama kehamilan. Saya masih tetap ngasih rutin, memasuki era pandemi November Desember dinyatakan pandemi global Maret pun saya tetap ngasih, karena lebih berbahaya apabila muncul preeklamsi terus ibunya kena infeksi COVID. Ya, jadi tetap diberikan. Penggunaan NSAID acetaminophen pada kasus-kasus toksisitas hati diperbolehkan selama kadarnya tidak melebihi 2 gram. Nih, vaksin pada ibu menyusui. Nah, pada ibu menyusui itu diperbolehkan ya vaksinnya. IDAI sendiri mengeluarkan rekomendasi bahwa busui membolehkan. Yang sulit itu kalau beberapa pasien saya ada yang bilang, saya hamil dan menyusui, anaknya masih kecil terus hamil lagi. Jadi ikut yang mana dok? Ya tetap ikut yang hamil lah, jangan tawar-tawaran. Kalau obstetri sendiri rekomendasi dari POGI pusat masih belum merekomendasikan karena datanya masih belum ada. Meskipun sebenarnya itu haknya perempuan. Nah, tapi untuk ibu menyusui sendiri sudah diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Perawat-perawat di rumah sakit saya yang punya bayi itu rata-rata sudah menjalani vaksinasi SARS-CoV itu. Jadi dikatakan ini lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya atau kekurangannya. Ya. Jadi saya kira itu aja update-nya. Karena menurut saya ini memang spesifik sekali, sangat-sangat spesifik, dan perubahan atau update yang ada juga belum banyak-banyak banget. Rata-rata masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Yang penting, yang paling utama adalah masalah protokol. Karena kita tahu sekarang varian dari SARS-CoV itu mutasinya sekian banyaknya. Ya, saya kira yang utama tetap protokol kesehatan, karena dilakukan obat ini, obat itu, teknik ini, teknik itu, percuma wong mutasinya makin banyak. Saya kira itu aja sih, Dek. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih banyak penjelasannya, dokter. Oke, untuk para internet adik sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat ya. Dok, saya mau izin bertanya, dokter, mengenai tadi kalau misalnya memang pasien itu mendekati aterem atau nearly aterem ya, dok ya. Misalnya pasiennya itu ternyata asimptomatik, jadi pemberian
misalnya gini dok, ini pasiennya hamil di 34 minggu misalnya. Pemberian steroid apakah bisa tetap diberikan dok? Atau tetap menunggu, maksudnya tidak perlu dilakukan terminasi, tunggu saja sampai dia ATM kemudian dilakukan terminasi, persalinan begitu dokter? Oh ya, kasih aja nggak apa-apa. Mikir pola pikirnya kayak gini. Kalau misalnya ada pasien datang di 33-34 minggu atau kurang dari 37 minggu, itu kita asumsikan bahwa akan ada selisih atau diskrepansi dari usia kehamilan. Bisa jadi yang kamu temui di lapangan itu adalah bukan usia yang sebenarnya. Siapa tahu dia lebih muda jauh dan sebagainya. Jadi kalau memang ketemu 34 minggu ya dikasih aja. Kenapa kok nggak ditunggu dok? Padahal kan ada opsi untuk menunggu, betul. Cuman kita nggak ngerti kan perjalanan COVID-nya ini gimana. Oh begitu. Nah nanti kalau misalnya ternyata 1-2 hari bagus, nanti hari ketiga jadi ringan, nanti hari ke-5 jadi sedang berat, repot kan? Kamu belum ngasih pematangan paru untuk anaknya kalau misalnya diperlukan terminasi segera. Nah kalau kamu sudah ngasih akselerasi pematangan paru, sudah dikasih kortikosteroid sebelumnya, apabila terjadi perburukan gejala kan tinggal dikeluarkan aja. Artinya sudah pernah masuk. Meskipun ada rekomendasi kalau lebih dari 2 minggu harus diberikan ulang. Tapi kita tahu kan kalau COVID yang gejalanya buruk itu waktu 10-14 hari aja udah kelihatan dia bakal memburuk atau enggak. Ya. Iya, betul dokter. Oke. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Oke, ini ada sebentar dokter. Silakan untuk peserta mungkin ada yang ingin bertanya langsung di kolom chat ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dokter dari Dokter Fauzia. Untuk obat-obatan bagaimana ya dok, drug of choice-nya terutama untuk pasien COVID yang bergejala berat? Pilihannya antivirus dan antibiotiknya apa saja ya dok? Iya betul. Jadi antivirus sama antibiotik yang diberikan pada populasi umum boleh diberikan pada ibu hamil. Cuman yang direkomendasikan memang hanya tromboprofilaksis itu aja kalau gejalanya OTG atau gejala ringan mendekati sedang lah. Tapi kalau sudah masuk ke kategori berat, sedang berat atau fase kritis, dikerjakan aja semua yang dilakukan. Jadi kita sudah masuk kepada fase maternal saving kalau kondisinya sudah sedang berat atau kritikal. Sebisa mungkin ibunya yang diselamatkan. Penggunaan obat-obatan antivirus yang diberikan selama ini, bahkan sebelum era pandemi, pasien-pasien yang terkonfirmasi HIV positif atau hepatitis B positif atau infeksi virus lainnya, itu outcome untuk bayinya rata-rata tidak ada masalah. Yang paling sering terjadi cuma stunting, jadi apa namanya, gagal tumbuh, tumbuh tidak sesuai potensi. Kecuali memang yang perlu diperhatikan kalau misalnya terinfeksi COVID di awal sekali. Jadi misalnya baru dia nggak tahu nih mensnya telat atau nggak tahu, kemungkinan hamil atau nggak tahu, ternyata hamil. Terus kondisi sakitnya adalah sedang berat, ya terpaksa kita tetap harus ngasih obat-obatan itu tadi. Prinsipnya kalau sudah masuk ke fase sedang berat atau kritikal, kita harus mengutamakan ibunya. Jadi maternal saving itu yang utama. Bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa, kita ambil ibunya aja. Tapi kalau misalnya diberikan obat-obatan itu sudah melewati fase krusial dari embriologi, jadi fase embriologi krusial itu adalah minggu ke-10 sampai ke-11. Begitu melewati minggu ke-10 sampai ke-11, itu pemberian obat-obatan relatif aman, kecuali obat-obatan yang masuk ke kategori X, thalidomid, yang kayak gitu ya. Jadi yang memang secara nyata tidak diperkenankan diberikan untuk ibu hamil karena memang menyebabkan kongenital anomali. Oke, baik dokter. Jadi memang pilihan antivirus dan antibiotiknya yang khusus untuk COVID pun masih bisa ya pada ibu hamil dengan terkonfirmasi positif COVID di atas 11 minggu dok ya? Iya, intinya kalau kadang-kadang kalau di rumah sakit saya itu
kita kan selalu join sama tim Pinere lah ya. Kalau nggak salah tim Pinere kan di mana-mana ada. Itu saya pribadi merasa saya punya bargaining power. Dalam arti gini, saya mendalami maternal fetal medicine, saya tahu apa yang terjadi sama pasien-pasien saya. Biasanya kalau mereka usul, saya nggak langsung menyetujui. Jadi kalau cuma OTG atau OTG di MRS-kan karena tidak bisa isolasi di rumah karena keterbatasan macam-macam atau gejalanya cuma ringan aja, itu saya bisa menolak untuk diberikan obat-obatan itu tadi. Bukan perkara ya oke, kita menakutkan efek samping dari obat-obatannya, tapi yang kedua selama tidak ada gejala dan kondisinya baik-baik aja, ya saya lebih mementingkan untuk diobservasi. Kayak yang latah itu yang sering diberikan itu azitro ya, azitro kayaknya. Yang sering sekali saya nemuin itu gejala ringan atau OTG kok dikasih. Kenapa kok alasannya dikasih ini? Kalau tromboprofilaksis oke, nggak apa-apa, memang rekomendasinya demikian. Tapi untuk antivirus yang lain, untuk obat-obatan yang lain, antibiotik dikatakan dulu awalnya imunomodulator. Ya kenapa nggak pakai imunomodulator beneran? Nah, terus alasan ini adalah populasi yang rentan. Ya populasi rentan tapi tanpa gejala. Nah intinya kita harus, itu artnya di situ. Kita harus bisa menimbang-nimbang. Kalau misalnya memang dia gejalanya ringan atau tanpa gejala, sebaiknya nggak usah dikasih macam-macam, diobservasi aja, diikuti aja. Karena datanya mengatakan 90% lebih malahan itu gejalanya ringan atau tanpa gejala. Jadi kalau yang berat-berat kan masih ada 10%, ya itu aja yang dikasih. Selama pandemi ada sekitar 6 kematian dengan di rumah sakit saya, ada 6 kematian dengan gejala berat terkonfirmasi dengan kondisi berat dan kritikal itu ada sekitar 6. Yang survive bayinya cuma 1. Jadi dari 6 yang kritis itu 7 yang kritis, yang 1 survive sama bayinya, seibunya juga survive, yang 1 ibunya meninggal, bayinya survive, yang lainnya bayi seibunya meninggal semua. Gitu. Jadi kalau saya sih tetap ditimbang-timbang kasusnya dulu. Oke, baik dokter. Jadi tidak semua pasien ibu hamil meskipun dia di atas 11 minggu pun dengan gejala ringan tidak perlu di MRS-kan dulu dok ya. Jadi hanya observasi di rumah dan observasi aja cukup ya. Kan sebenarnya kan memang Satgas sendiri kan atau Kemenkes sendiri kan menyarankan gitu kan. Kalau bisa di rumah. Cuman kan notice-nya dulu. Notice-nya itu kan apakah rumahnya layak, apakah dia benar-benar nggak keluyuran kemana-mana, apakah benar-benar bisa menjaga kontak. Kalau misalnya mandi, apakah kamar mandinya sendiri dan sebagainya. Sebenarnya intinya kan di situ. Memutus kontaknya kan sebenarnya di situ. Kalau misalnya di rumah dia bisa menjamin, siap dok, bisa. Saya punya kamar mandi sendiri, rumah kami tingkat di atas, kita bisa sendiri, mempersiapkan segalanya sendiri, ya nggak masalah. Nah kalau yang nggak bisa itu, ya itu yang terpaksa harus di rumah sakit. Nah kalau di rumah sakit memang dia nggak ada gejala OTG, apalagi OTG ya, yang gejala ringan, nggak ada keluhan sama sekali, kondisi bayinya diobservasi baik-baik aja, ya menurut saya memang nggak ada indikasi untuk diberikan apapun. Ya suplemen oke, silahkan, mau dikasih zinc, mau dikasih ZN, mau dikasih mangaan dan sebagainya, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak perlu, ya nggak usah lah, ngapain. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok. Nah ini ada pertanyaan kembali dok. Untuk tromboprofilaksisnya dokter ada pilihan khusus nggak dok? Untuk gejala ringan sedang bisa langsung diberikan nggak dok? Mengingat fisiologis ibu hamil dedimernya juga ikut meningkat. Apa perlu diobservasi saja? Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi ya itu tadi, memang fisiologi hematologinya juga berubah. Semua, nggak cuma dedimernya aja. Leukositnya relatif lebih naik, terus terjadi anemianya fisiologik tapi ya, karena pertambahan plasma yang jauh lebih banyak dibandingkan sel darah dan sebagainya. LED-nya memanjang dan sebagainya, termasuk ternyata dimernya naik juga, benar. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu beda. Trimester 1 sampai 13 minggu itu kalau nggak salah 0 sampai 97 bagian atas.
Terus kalau trimester 2 itu sekitar 200-300. Mentoknya di trimester 3 itu sekitar 500 sekian, tapi nggak sampai 600. Kondisi itu normal kok pada perempuan. Normal sekali. Jadi orang-orang hamil fisiologi itu akan terjadi seperti itu semua. Nah, memang kalau lebih dari 600 kita harus waspada. Makanya ini juga diperlukan art ya, diperlukan benar-benar pertimbangan khusus. Ada beberapa yang memang lebih suka, teman-teman saya konsultan sesama konsultan sendiri, ada yang ya sudahlah dikasih aja, orang memang nggak ada jeleknya, memang nggak ada jeleknya pemberian Arixtra atau Levodopa ataupun yang porcine base atau yang bovine base itu untuk LMWH ataupun untuk unfractionated heparin, meski itu tidak ada jeleknya, tidak ada efek buruknya pada bayi, tapi tetap aja kita memasukkan zat aktif. Kalau menurut rekomendasi boleh dikasihkan. Jadi kalau D-dimernya meningkat di atas nilai normal, jadi kalau misalnya orang hamil ya, misalnya di trimester 1 dia terkena padahal batas atasnya 100, dia naik sedikit aja di atas 100, itu rekomendasinya boleh dikasihkan. Cuman yang jadi masalah adalah nilai laborat dimanapun kalian boleh lihat ya, di laborat canggih sekalipun yang ada di Indonesia ini, dimanapun tidak pernah mengkategorikan nilai normal untuk perempuan hamil. Buktikan kalau saya salah. Jadi nilai rujukan di sebelah kanan itu nilai normal untuk orang hamil atau enggak? Menurut saya itu untuk nilai normal untuk orang yang enggak hamil semua. Jadi yang diikuti kan itu. Nanti D-dimernya naik sedikit, misalnya di atas normal 50 dan sebagainya, dia sudah mulai dikasih tromboprofilaksis. Padahal untuk orang hamil 100 pun masih nggak ada masalah. Di atas 100 misalnya trimester 1 baru oke. Yang sering akhir-akhir ini itu di konsulidok ini D-dimernya mencapai berapa ya? 500 sekian di trimester 3, ya sudah, ngapain ya, biarin aja. Pasiennya ada gejala nggak ada gejala, kondisinya baik-baik aja, ya udah nggak usah dikasih. Nah, kalau sedikit di atas 500 baru boleh diberikan, silahkan, nggak ada masalah. Yang terakhir malah yang lucu lagi, kasus DVT pada kehamilan. Klinisnya nggak ada masalah, baik-baik aja, sehat-sehat aja ibunya. Keluhannya benar-benar keluhan DVT, nyeri kanan perut kanan bawah, ternyata memang dari hasil USG upper lower ekstremitas didapatkan pembuntuan di pangkal paha sebelah kanan bagian atas. Itu sudah ribut, diduga COVID, tapi ini D-dimernya naik, dok. Loh, ya berpegangannya cuma pada D-dimer aja loh. Kalau D-dimer naik kan belum tentu COVID, ya silahkan aja dikasih obat-obatan LMWH dan sebagainya. Dan itu rata-rata tidak menimbulkan efek samping pada bayinya. Ibunya bisa membaik dan bayinya rata-rata tidak ada masalah. Jadi boleh, silahkan diberikan LMWH, nggak ada masalah. Baik, dokter. Mungkin untuk peserta ada pertanyaan kembali? Oke, ini ada pertanyaan kembali, dokter. Ya, pertanyaannya sama kayak yang ditanyakan dokter Fauzia tadi di awal. Jadi boleh dikasihkan boleh, tapi kalau nggak ada indikasi yang kuat, gejalanya cuma OTG atau ringan sih, sebaiknya nggak diberikan ya. Kecuali kalau memang dia masuk ke gejala sedang dan berat, silahkan diberikan antiviral dan sebagainya. Antiviralnya pun rata-rata nggak ada masalah kok diberikan untuk ibu hamil, silahkan, boleh. Tapi sedikit banyak zat aktif itu akan mempengaruhi bayi, betul. Gejala yang paling sering atau efek samping yang paling sering yaitu tadi gagal tumbuh atau stunting atau tumbuh tidak sesuai potensinya. Tapi aman kok, silakan dikasihkan aja, nggak apa-apa. Kebanyakan dari kita itu berjalan sesuai protokol. Jadi pokoknya ada ibu hamil, ya bukan ibu hamil wes.
ada pasien yang terkonfirmasi, nggak lihat gejalanya, nggak lihat keadaan klinisnya, nggak lihat basicnya seperti apa, pokoknya ditabrak langsung, ya kasih ini, kasih ini, kasih itu, kasih itu, kasih ini, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau nggak dikasih apa-apa, mungkin juga nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Di situ diperlukan pertimbangan khusus kalau pada orang hamil. Kalau pada orang nggak hamil sih nggak ada masalah, dia nggak membawa zat aktif ke bagian lain. Tapi kalau pada kehamilan, zat aktifnya ini pasti didorong masuk ke plasenta. Oke. Ya, baik. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan? Monggo silahkan, yang ada pertanyaan silahkan di drop di kolom chat ya. Baik dokter, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali dari peserta. Mungkin ada pesan terakhir dokter untuk para peserta, apa saja yang perlu, poin-poin yang perlu diingat misalnya nanti bertemu dengan pasien hamil dengan terkonfirmasi COVID mungkin dokter. Oke, terima kasih Dek. Jadi memang saya bilang ini terlalu spesifik kalau untuk dokter-dokter, teman-teman dokter, tapi nggak ada masalah. Nanti kalau yang dinas dimanapun silahkan dilakukan semampunya. Cuman ini kasus-kasus spesifik, termasuk infeksi SARS-CoV itu sendiri kan juga kasus yang spesifik. Kalau ketemu kasus kehamilan dengan terkonfirmasi COVID-19, jangan panik, jangan khawatir. Yang penting dipahami bahwa kejadian perburukan gejala, kejadian luaran yang jelek, atau kejadian penyakit sedang, ringan, dan berat itu sama kayak general population, sama kayak populasi pada umumnya. Cuman jangan dilupakan juga bahwa kehamilan itu adalah populasi khusus. Dia bawa sesuatu di dalam perutnya, bawa sesuatu di dalam rahimnya yang kalau dipaparkan zat macam-macam, dipaparkan obat-obatan macam-macam, dia bisa mempengaruhi bayinya. Sama kok. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak berat, ya sudah nggak usah diapa-apain. Mungkin kalau ada saudaranya yang sampai sekarang mungkin ada orang yang parno ya ke rumah sakit, ternyata aku terkonfirmasi tapi aku nggak ada gejala. Ya kalau rumahnya memadai, nggak ada masalah, kamu bisa observasi, ada observasi aja di rumah, nggak ada masalah. Obat-obatan atau vitamin, suplemen-suplemen yang diperlukan silahkan diberikan. Tapi kalau misalnya sudah masuk mulai sesak, saturasinya mulai menurun, terus orangnya gelisah, ya sebaiknya masuk rumah sakit. Gitu. Ya, jadi ini sekali lagi nih memang populasi khusus. Nanti akan banyak pertanyaan masalah vaksin itu pasti. Sampai sekarang memang tidak diperbolehkan, meskipun organisasi-organisasi besar di dunia merekomendasikan untuk tidak menunda. Jadi silahkan vaksin, tidak apa-apa. Tapi di POGI sendiri, badan yang menaungi saya, menaungi kedokteran obstetri dan ginekologi, itu masih belum merekomendasikan. Makanya mungkin ada yang hamil, loh kamu kok sudah vaksin? Pasti vaksinnya tidak sengaja. Belum ketahuan hamil dia sudah vaksin, atau
hamilnya masih muda, dia belum tahu, terus divaksin gitu. Jadi sampai sekarang sih masih belum. Itu tergantung rekomendasi POGI. Tapi kalau mau vaksin silahkan, tapi haknya nggak ada masalah ya. Artinya diperbolehkan. Cuman biar aman ngikuti rekomendasi POGI aja. Ya, itu aja sih. Oke, baik. Sebelum saya tutup nih dok, untuk tadi dokter sempat menyinggung suplemen vitamin boleh diberikan pada ibu hamil. Kira-kira ada batasan dosisnya nggak dok untuk ibu hamil untuk Nggak suplemen? ada. Dulu tuh yang pernah agak heboh itu apa ya, FE ya. Iya dok. Dulu kan yang pernah agak heboh itu kan FE. Aku sampai kenapa ya FE ini kok diributkan, sampai baca sampai diulang lagi. Apa ya masalahnya? Justru kalau kalau FE-nya kurang sekali, bayinya nanti bermasalah. Padahal FE itu, ini kan lagi banyak nih seminar mikronutrisi tentang kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Itu ternyata memang benar banget loh, dia mendukung, mensuplai atau mensupport pertumbuhan otak dan jaringan saraf. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya, kalau menurut saya memang dia terpapar anemi, resiko anemi, ya tetap dikasih suplemen FE. Yang lainnya boleh dikasihkan secara standar, nggak ada masalah. Kalau multivitamin dokter, Nggak karena apa-apa, kan nggak apa-apa dok ya, nggak ada kasih dosisnya aja. juga ya dok. Kasih aja nggak apa-apa. Sebenarnya multivitamin itu kan cuma suplemen. Perempuan yang makannya bagus, 4 sehat 5 sempurna, komposisinya baik, proteinnya cukup tuh sebenarnya kan nggak perlu suplemen sama sekali. Tanya aja nih sama yang punya internalized fund ini, kan nggak pernah minum vitamin sama sekali. Nggak pernah, suaminya dokter Opjin juga nggak pernah dia minum vitamin. Wis minum muntah, wis aku makan yang banyak ya, ini makan yang banyak ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan banyak populasi ibu hamil yang seperti itu. Dok, saya nggak mau minum suplemen karena alasannya gini, saya tak makan yang banyak. Oke, nggak apa-apa. Nanti ditinggal dicek aja, kalau memang ternyata kadar zat besinya kurang, ya harus ditambah. Tapi intinya nggak ada masalah, silahkan dulu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak dok Ya, update-nya malam hari masih. ini. Terima kasih juga untuk para peserta Interna Ispan sekalian. Eh, Semoga puasanya lancar semuanya, sukses selalu. Dokter juga sukses selalu. Terima kasih banyak ya dok untuk waktu luangnya. Nggih. Ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi